Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan usahanya. Nah, seperti biasa saya akan mereview salah satu pinjaman online tentunya yang mudah sekali untuk pengajuannya dan juga mudah untuk di ACC. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang bingung bagaimana sih Kak cara pengajuan agar pinjaman kita bisa langsung di ACC. Nah, silakan teman-teman simak video saya berikut ini dan jangan di skip. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, kali ini silahkan disimak video saya. Saya akan ajarkan bagaimana step by step cara kita pengajuan di salah satu pinjaman online yang sudah ber-OJK. Namun, sebelum kita melakukan proses pengajuan, sebaiknya teman-teman simak lagi apakah memang kita lagi butuh dana, apakah kita sanggup untuk membayarnya, apakah kita banyak memiliki hutang atau tidak. Itu perlu direview, karena jika kita menambah hutang yang banyak nanti menjadi beban untuk kita. Yang namanya utang memang harus dibayar. Dan satu lagi yang harus teman-teman ketahui, jika memang ingin mengajukan pinjaman baik di offline, bank konvensional atau pinjaman online, dikomunikasikan terlebih dahulu dengan keluarga, dengan suami atau istri agar mereka tahu kalau kita mau memiliki pinjaman. Nah, kali ini saya akan bahas tentang aplikasi pinjaman online Singa. Nah, kemarin saya sempat mereview tentang aplikasi pinjaman online Singa. Namun itu hanya secara rinci saja, secara singkat, dan kali ini saya akan bahas bagaimana cara pengajuannya sekaligus. Nah, silakan teman-teman simak dan jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Nah guys, kali ini saya akan bahas tentang aplikasi pinjaman online Singa. Nah, untuk Singa ini merupakan salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan juga sudah berizin OJK, dimana untuk aplikasi Singa ini mampu memberikan kita pinjaman dana tunai tanpa jaminan, dimana untuk persyaratannya hanya KTP saja dan juga sudah berusia 21 tahun, memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan yang stabil dan juga berdomisili di wilayah Indonesia. Kemudian untuk produk yang ditawarkan dari 1 juta rupiah hingga 20 juta rupiah dengan tenor kredit yang ditawarkan dari 91 hari sampai dengan 1 tahun atau 365 hari. Untuk bunganya 36% per tahun, dimana untuk bunga ini banyak sekali yang minjam di bunga di Singa ini. Karena apa? Karena prosesnya yang sangat cepat, kemudian mudah dan juga nggak ribet. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara pengajuan di aplikasi Singa. Jadi Singa ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman melalui aplikasi yang bisa kita download di aplikasi Singa ya. Jadi silakan di-download di Play Store, silakan diambil Singa, maka akan muncul seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini, dimana untuk aplikasi resminya hanya ada di Play Store. Silakan teman-teman klik install dan silakan ditunggu sampai proses installnya selesai. Nah, kemudian setelah selesai kita menginstal aplikasi, maka nanti kita proses pembuatan akun menggunakan nomor handphone yang sudah kita daftarkan. Nah, itu sudah aktif, dimana nanti mereka akan mengirimkan berupa kode verifikasinya ke handphone yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, setelah teman-teman mendapatkan kode OTP-nya, maka silakan login. Nah, kemudian setelah kita pembuatan akun atau meregistrasi nomor handphone kita, maka sebelumnya kita harus menyetujui dulu berupa kebijakan privasi atau ketentuan pengguna dan otorisasi untuk kita mengevaluasi pinjaman kita, dimana silakan teman-teman baca dari poin 1 sampai dengan poin 5. Jika teman-teman setuju, silakan klik setuju, maka jika teman-teman menolak, silakan diklik tolak.
Nah, setelah itu kita bisa cek berapa limit pinjaman yang ditawarkan kepada kita setelah kita masuk ke dalam akunnya. Nah, di sini saya berkesempatan mendapatkan pinjaman hingga 4 juta rupiah walaupun saya baru bikin akun, dan juga silakan teman-teman simak peringatan di bagian bawah agar nanti teman-teman tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah guys, setelah teman-teman setuju dengan limit pinjaman yang ditawarkan, maka nanti teman-teman lanjut proses pengajuan, dimana salah satu syarat untuk kita pengajuan yaitu adalah mengisi data informasi yang dibutuhkan. Untuk data-data yang dibutuhkan yaitu ada data diri, ada data pekerjaan, ada data kontak, dan juga ada data bank, dimana masing-masing ini harus teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Nah, kita masuk ke bagian pertama, ada namanya data diri. Untuk data diri di sini kita melakukan proses penguploadan KTP atau kartu identitas kita harus sesuai dengan yang kita miliki. Silakan teman-teman ambil, maka nanti akan otomatis secara sistem akan keluar nama, kemudian NIK, tanggal lahir sampai dengan alamat tempat kita tinggal. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi secara manual karena sudah otomatis di-scan secara otomatis di aplikasi Singa. Nah, kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengisi data pekerjaan, dimana untuk data pekerjaan ini berkaitan dengan gaji yang kita terima, kemudian tempat kita bekerja, dan juga alamat tempat kita bekerja. Itu sangat penting sekali di setiap pengajuan, baik itu di bank konvensional ataupun di bank online ataupun di pinjaman online. Mereka pasti melihat data pekerjaan kita. Jika kita memiliki gaji yang stabil dan juga memiliki pekerjaan tetap, maka mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk meng-ACC pinjaman kita. Nah, selanjutnya ada yang namanya data kontak ya. Untuk data kontak di sini berkaitan dengan nomor kontak darurat, nomor handphone keluarga terdekat, baik suami, istri, ayah atau ibu, atau rekan kerja atau saudara. Silakan teman-teman isi sesuai dengan hubungannya dengan kita. Nah, selanjutnya ada data bank. Di sini fungsinya untuk pencairan, dimana teman-teman harus mengisi nomor rekening bank, nama pemilik bank, dan juga nomor handphone yang terdaftar di bank. Cuman nama banknya silakan diambil, di situ banyak pilihannya. Dan juga untuk data bank ini memang harus sesuai dengan data identitas kita. Apa nama di KTP, itu pula nama yang ada di bank. Nah, setelah kita mengisi data-data, maka nanti akan keluar nih total pinjaman kita yang disetujui. Di sini saya mendapatkan pinjaman senilai 1 juta rupiah, dimana ini untuk pokok pinjamannya saya mendapatkan 1.100.000 rupiah, untuk bunganya sekitar 264.000, untuk dana yang dicairkan senilai 968.000, untuk tenor yang saya dapatkan yaitu adalah 60 hari. Jadi untuk total pinjaman dan juga yang dicairkan nanti secara transparan diberikan oleh pihak Singa. Jadi tidak ada yang ditutupi ataupun beda dari hasil ini ya, dari hasil rincian yang kita dapatkan. Dimana menurut saya Singa ini sendiri memang sangat transparan dan juga bunganya juga sangat rendah. Nah guys, setelah teman-teman mengetahui jumlah total pinjaman yang kita dapatkan, jika teman-teman setuju silahkan klik lanjutkan. Nah, setelah itu barulah kita menunggu dana cair ke rekening kita. Biasanya jika udah keluar limit pinjaman kemudian kita setuju, maka nanti dana secara otomatis akan masuk ke rekening kita dalam waktu 5 menit saja. Nah guys, itu review singkat padat jelas dari saya tentang aplikasi pinjaman online Singa, dimana bisa teman-teman dapatkan dan juga bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai teman-teman terlena dengan kemudahan yang didapat dari pinjaman online. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.